Mbak Helen ini, Mbak Helen sama ini Pak Rahmat ya atau Mas Rahmat? Apakah ada orangnya? Oke, santai aja ya. Kalau memang masih lagi banyak kerjaan atau memang nggak bisa on kamera ataupun juga nggak bisa on suara, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita santai malam hari ini. Tapi seperti biasa di Ludinara sebelum kita memulai setiap aktivitas, kita selalu mengawali dengan doa agar kita selalu diberkahi eh, apa berkat ya dan juga berbagai macam hal-hal yang baik tentunya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk kita semua berdoa. Amin. Coba ini justru Bu, bentar-bentar. Ini Bu Isranya dan Bu Inanya malah kelempar ya, Mbak Novi ya. Oh iya, loh kok malah kelempar, malah Ya udah kelempar sambil keluar. sambil menunggu ini ada Mas Rahmat dan juga Mbak Helen ya. Halo, selamat malam Mas Rahmat dan juga Mas Helen, Mbak Helen. Selamat malam, Pak. Oh, dari mana ya? Eh, Dari individu, Pak, mewakili diri sendiri, Pak. Oh, Helen guru atau Guru, Pak, guru di mana Helen? di salah satu lembaga belajar dari Ah, EduScoop. oh, oke. Aku panggilnya Mbak Helen aja ya. Ya, siap. Atau Helen ini bukan mahasiswa saya kan? Soalnya ada dulu mahasiswa saya namanya Helen juga. Bukan kan? Iya, Pak, saya mahasiswa, Bapak. Oh alah, Helen. Oh, join juga ya Helen ya. Iya, Oke, Pak. kirain siapa gitu ya. Ini ada Mas Rahmat juga. Thank you Helen udah join ya. Ada Rahmat juga. Malam Rahmat, Pak Rahmat atau Mas Rahmat nih? Oke, nggak ada, belum ada tanggapan ya. Ya udah sambil menunggu teman-teman sekalian dan ini sudah ada Bu Isra masuk dan Bu Ina juga. Saya akan coba share dulu untuk kita akan coba tahu apa sih Ludinara itu atau mungkin teman-teman yang baru pertama kali join di ngobrol asik kita game. Nah, ini kita ada apa namanya yayasan ya kita namanya adalah Ludenara. Nah, apa itu Ludenara? Kita akan coba lihat ya, teman-teman. Ludenara itu kita berkecimpung di dunia board game tentunya atau learning ya, khususnya buat game based learning untuk apa namanya melatih guru-guru gitu ya untuk membuat board game. Sebentar, saya akan coba share screen dulu. Oke, ini dia. Oke, kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat. Nah, apa itu dan siapa itu Ludenara? Yes, asik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Ludinara ini berkecimpung dalam berbagai program ya yang dia aksesnya juga berkaitan dengan game based learning, tapi kita ini salah satu program yang pernah kita buat yaitu adalah program edukasi mitigasi online hate dan cyberbullying gitu ya. Nah, di sini Ludinara itu berfokus membantu guru dan juga orang tua untuk mengimplementasikan game based learning secara sederhana untuk pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Denara yang juga melibatkan Bapak Ibu guru yang bisa jadi itu belum punya pengalaman banyak berkaitan dengan board game atau game based learning. Sehingga di sini kita banyak memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis pada game based learning itu sendiri. Di sini juga kita mengacu pada berbagai macam keterampilan tentunya di abad 21 yang berkaitan dengan keterampilan siswa seperti berpikir kritis, kreativitas, mandiri, dan kolaborasi karena itu merupakan bagian dari
yang kita lihat dari potensi dari board game itu sendiri. Dan ini adalah beberapa hasil riset ya yang kita sudah lakukan dari hasil game based learning itu kepada pendidik. Nah, di sini hasil-hasil yang banyak kita lihat di sini peningkatan kepercayaan diri dan pengetahuan serta keterampilan bagi pendidik itu sendiri itu menunjukkan berbagai macam potensi-potensi yang terlihat gitu. Dan hari ini juga kita tuh mengundang ada Ibu Isra dan juga Ibu Ina untuk berbagi pengalaman tentunya. Dan makanya kita nanti bakal ngobrolnya santai saja sehingga nanti bisa kalau misalnya ada yang mau tanya juga di ketika Bu Isra atau Bu Ina menjelaskan nggak apa-apa teman-teman gitu ya ataupun nanti misalnya mau apa namanya open kamera dan langsung menjelaskan atau bertanya langsung juga boleh banget gitu tapi kita berharap nanti ketika Bapak Ibu bertanya Bapak Ibu juga bisa menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan agar kita juga bisa sama-sama memahami eh, arah dan tujuan kita ngobrol asik tapi tetap tetap baik gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil game based learning yang pernah juga Ludenara itu lakukan untuk pelajar, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan juga fokus belajar. Jadi kita betul-betul berkecimpung dalam game based learning untuk sekolah, baik non formal atau informal atau bisa jadi yang formal pun juga pernah kita lakukan. Sehingga di sini tujuannya Ludinara itu memberdayakan guru untuk memberikan pembelajaran yang berbasis permainan yang tentunya menyenangkan dan juga bermakna ya. Oleh karena itu, disinilah Ludinara punya berbagai macam program-program kegiatan yang tentunya mungkin baru Bapak Ibu yang baru terlibat ataupun mungkin yang sudah terlibat akan merasakan atau melihat bagaimana kita melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas dan di sini kita bisa sampai 1 tahun ya kurang lebih bisa 1 tahun untuk pelatihan karena dari mulai bulan pertama kedua ini seperti ada seminar perkenalan, pendaftaran dan lain-lain. Kemudian ada di bulan ketiga sampai keenam ada lokakarya, mentoring setiap bulannya. Sampai di bulan ketujuh atau sampai ke-8 itu monitoring, evaluasi dan juga pelaporan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bergabung dengan Ludinara atau juga ikut dalam pelatihan-pelatihan Ludinara, ya harus memang butuh waktu yang konsisten gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini gitu dan kita memang fokus sekali untuk berbagai apa kegiatan-kegiatan yang memang menunjang keterampilan Bapak Ibu termasuk nih yang malam ini itu kegiatannya ngobrol game ya di mana kita bisa ngobrol secara santai tidak seperti yang apa seminar-seminar yang kaku banget gitu ya teman-teman dan juga nanti ada biasanya kita di dalam program Ludinara itu ada game design workshop kemudian ada festival Nusantara dengan slogannya Ludinara ya bermain bermakna ya tidak hanya bermain tapi juga bermakna dan juga ada apa namanya game based learning for program ya jadi di sini juga adalah eh, kita memang akan punya sesi-sesi banyak sesi yang akan kita lakukan untuk eh, apa namanya berkaitan dengan isu-isu pembangunan ya seperti pembangunan misalnya sumber daya manusia seperti misalnya perundungan atau cyberbullying kesehatan mental pengelolaan sampah dan lain-lain banyak tema-tema isu-isu yang menarik yang bisa dilakukan melalui game based learning teman-teman dan ini berbagai macam hasil-hasilnya ya tentunya kita bisa lihat di sini dan kerjasama Ludinara. Nah, jadi banyak banget kalau dijelasin tuh Ludinara banyak banget konsentrasinya, tapi khususnya memang untuk anak-anak dan juga eksplorasi kepada pendidikan yang memang memberdayakan guru dan juga anak-anak. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman semua adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Ludinara. Dan ini termasuk yang sudah kita kembangkan. Nah, gitu. Itu mungkin ya perkenalan singkat saja dulu berkaitan dengan Ludinara dan malam ini kita akan coba langsung mendengarkan. Ada dua pembicara kita pada malam hari ini, ada pembicara ya. Ada teman-teman guru yang akan share pengalaman mereka dan mereka ini adalah hasil dari pelatihan bersama dengan Ludinara. Ada Ibu Ina, selamat malam Bu Ina. Malam Bu Ina. Ada suaranya Hmm. Bu Ina, boleh tes suara? Oh iya, apakah terdengar? Oke. Nah, kedengaran. Mungkin
Oke, kedengeran ya. Dan ada juga Bu Isra. Halo malam Bu Isra. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ina ini adalah guru dari DSIT Human Bogor ya, Bu ya. Kemudian ada Ibu Isra juga dari SKB SPNF Kota Depok. Dua-duanya adalah guru non formal. Karena Ludinara dalam pelatihan yang kemarin kita lakukan untuk guru-guru non formal, mereka konsentrasi dan malam ini khususnya gamenya adalah game tentang bahasa. Oke, dan pasti teman-teman yang udah join di sini pasti juga rata-rata penasaran bagaimana board game yang biasanya itu untuk matematika, ya biasanya untuk yang science ya, itu tiba-tiba kemudian kita coba kembangin dalam board game bahasa. Oke, dan saya akan coba mulai dari Ibu Isra dulu ya. Boleh Bu Isra mau duluan ya, Bu Isra ya. Siap ya Bu Isra? Oke, aku akan coba share PPT-nya Bu Isra ya. Bu Isra udah tes suara? Udah oke? wabarakatuh. Oke, udah kelihatan belum Bu Isra? Sudah kelihatan atau belum ya? Belum ya? Oh. Hmm, atau belum kelihatan. Apakah ya Bu Isra udah kelihatan Bu? Cek cek Bu Isra. Nah Bu Isra. Halo Oh halo iya, Bu Isra. kenalan dulu ya Kak. Ya Bu Isra udah kelihatan apa yang saya sharekan? Sudah Kak. Oke. Silakan Bu Isra waktunya mungkin sekitar 10 atau ya 10-15 menit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Bentar ya Kak, Oke oke. azan. Oh ya, oke. Lagi ada azan, teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke. Oh, ini ada Bu Widya ya dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Itu di mana tuh Bu Widya? Bu Widya, apakah ada? Atau ada Ibu Mei nih? Bu Mei dari mana Bu Mei? Sambil kita menunggu. Boleh kalau malu ya teman-teman boleh di chat juga boleh. Kemudian bisa juga dari ngobrol langsung juga boleh ya. Bapak Ibu jangan sungkan. Atau mungkin nanti ada banyak pertanyaan yang mau disampaikan berkali-kali juga nggak apa-apa. Kita sambil nunggu aja. Ya, Oke. Sudah Bu Isra? ya. Silahkan Bu Isra. Boleh kenalan dulu boleh atau mau langsung juga boleh. Silahkan Bu Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman semua, perkenalkan diri dulu kali ya, biar lebih akrab ya. Saya Isra Miarti, mengajar di SKB SPNF Kota Depok, Zonasi Cimanggis. Ini adalah sekolah non formal ya. Saya ngajarnya di PAUD di kelompok A dan B.
Dan saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari Ludenara ya, yaitu tentang membuat game, karena pembelajaran anak usia dini itu tidak dapat disamakan dengan pembelajaran orang dewasa ya. Anak PAUD itu belajarnya pasti bermain, banyak bergerak, melihat, dan mencoba langsung. Nah, makanya dengan ilmu dari Ludenara, dengan bermain dan bermakna, saya mendapatkan ilmu untuk membuat game biar ini pembelajaran anak-anak. Temanya setiap PAUD itu temanya kan setiap minggu berbeda-beda. Jadi saya rangkum untuk anak usia dini ini per tema. Jadi biar mereka juga senang dan aktif juga dan menyenangkan dengan media roda cerdas ini. Next Kak. Uh, Next roda cerdas. Roda cerdas itu kita jumpakan, maksudnya anak itu uh, media pembelajarannya untuk berputar ya, setiap warnanya juga ada. Warnanya maksudnya dengan warnanya untuk di sini saya buat untuk temanya di tema binatang peliharaan, binatang buas, buah-buahan, sayur-sayuran yang mereka biasa di keseharian mereka gitu. Dan roda cerdas juga itu dirancang untuk lebih dekat dengan kehidupan mereka juga, mudah dikenali melalui gambar nyata gitu. Dan juga sekalian mengajarkan dengan bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya, vocab dari bahasa Inggrisnya itu. Dan next untuk dampaknya ya, untuk anak membuat roda cerdas ini buat anak didik tuh dari aspek konektifnya ya, anak-anak bisa belajar konsep dari tadi pertema lagi, dari buah-buahan, binatang peliharaan, binatang buas, sayur-sayuran, dan makanan sehat. Dari John juga belajar mengingat dan mengelompokkan juga. Dan pakai dari bahasa juga mereka lebih menambah kosakata baru dari anak-anak, melatih anak menyebutkan nama benda yang kesehariannya aja yang mereka temukan baik di rumah, di masyarakat juga, melatih keberanian berbicara juga di depan teman, karena dengan ini membuatnya dengan clue. Jadi dengan clue baru mereka bisa menebaknya. Terus dampak dari sosial emosional juga. Sosial emosionalnya bisa mereka tuh belajar menunggu giliran, belajar bekerja sama, belajar menerima hasil permainannya, anak bisa senang, dan juga percaya diri. Dampaknya juga dari motorik juga, kan namanya anak PAUD itu akan dituntut dari motorik kasar dan motorik halusnya. Kalau motorik kasar itu mereka tuh mereka senang sekali memutar memainkan. Untuk motorik halusnya menunjukkan gambar dari kartnya itu, game kartnya ini, menunjukkan gambarnya dengan membaca clue-nya, dan juga antara membaca dan juga koordinasi mata dengan tangan juga. Dan dampak dari sikap belajar anak lebih antusias kayaknya, lebih menyenangkan daripada dengan secara materi aja. Dan mereka juga tidak merasa tertekan juga, anak-anak belajar dengan perasaan gembira. Jadi dampaknya perkembangan anak menyeluruh lah, menurut saya itu ilmu yang didapat dari Ludinara yang untuk ini. Next Kak. Next untuk desainnya sendiri, saya buat biar anak itu lebih lebih apa ya, warna-warnanya lebih menarik juga, kan anak-anak juga sukanya warna yang menarik dan gambar-gambar yang menarik juga. Lalu cara bermainnya ini bisa bisa dilakukan secara tim, bisa dengan individu.
dalam setiap tim itu misalnya dalam satu satu eh, satu satu tim itu dua anak bisa juga, dan satu yang lain membaca clue-nya, yang lain mendebaknya, dan akan mendapatkan, ada juga tim yang menjawab benar itu mendapatkan poin. Kalau anak-anak ini kita kasih reward bintang gitu kan, mereka senang dikasih reward, oh dapat bintang gitu kan. Terus juga setelah ada waktunya, diberi waktunya berapa menit, berapa poinnya berapa gitu. Untuk yang tidak dapat menjawab bisa dilemparkan ke teman lawan yang bergantian. Sebelumnya misalnya dalam tim ini ada 10 anak, jadi dibikin dua-dua tim, dua-dua satuan. Dan itu bisa dilempar ke masing-masing timnya. Dan juga kalau kalau saya sudah menerapkan individu sudah, jadi eh, sebagai pendidik saya yang bacakan clue-nya, mereka yang menebaknya. Dari kartunya itu tadi kan ada untuk sayur-sayuran, ada buah-buahan, binatang peliharaan, ada binatang buas, dan satu lagi makanan sehat. Setelah itu, kalau untuk tim mereka lebih seru aja karena kan apa-apa-apa gitu kan. Bisik-bisik gimana? Tapi untuk clue-nya hanya bisa dibuat cuma 5 clue aja yang boleh. Tidak boleh lebih kan, karena itu kan lama jadinya. Jadi mereka juga penasaran apa sih yang ada di gambarnya itu. Nah, sebelum itu kartunya di apa sih? Dikocok dulu, ditaruh masing-masingnya kartunya seperti ini. Kartunya next, ini ke kartunya next Kak. Yang keunggulan kartunya kan masing-masing ada, ini ada 12 saya buat. Jadi macam-macam sayur, terus dengan bahasa Inggrisnya juga. Nah, keunggulannya, keunggulan roda sudah ini bersifat menyenangkan, mudah digunakan, dapat diterekam dengan online. Nah, kebetulan di Ludenara juga sudah diajarkan, tapi mengenai online apa sih, Canva online ya, sudah diajarkan oleh Kak Augie juga, dan juga bisa dimainkan offline. Dalam Kalau saya dari Canva online ini masih pengembangan, masih belajar juga. Lalu masing-masing itu untuk tantangan tantangannya ya, Kak, untuk tantangan membuat game, tantangannya ini salah satunya ini sih desain. Sebenarnya masih desain juga ya, desainnya bagaimana gitu, menyesuaikan dengan ukurannya, dengan kebetulan di Ludenara ini kita diberikan ini banget dah, oke banget Ludenara itu, kita diberikan prototip itu ada komplit di dalamnya untuk menyiapkan gamenya semuanya dari Ludenara ini, dari kartunya, ukuran kartu, memilih gambarnya juga. Dan tantangan pertama itu kan dari desainnya sendiri, memilih gambar yang sesuai dengan usia anak. Uh, Anak nih, terus menjaga agar tampil tidak terlalu ramai juga gitu. Tantangan kedua itu kesiapan kita sih sebagai pendidik, tapi karena kita kesiapan sebagai guru di sekolah juga harus mengajar, mendidik dengan APE yang harus kita siapkan untuk anak-anak PAUD itu ya, setiap hari itu pasti ada yang baru. Ada untuk tema ini, kita kan menggunakan modul juga di sekolah ya Kak ya. Dan juga mengatur waktunya. Terus tantangan ketiga itu, masing-masing anak itu kan karakternya beda-beda ya. Jadi ada anak yang aktif, ada anak yang pasif, ada anak yang cepat pemahamannya cepat, ada yang biasa-biasa aja. Jadi kita harus
pendekatan individual lebih dalam lah dengan anak-anak dengan penuh kesabaran gitu. Usianya yang saya ajarkan itu kan 4 tahun sampai 6 tahun. Terus tantangan konsistennya medianya perlu digunakan secara berkelanjutan ini Kak. Untuk kelanjutan semuanya sih harus diberikan, terus materinya juga harus ditontonkan langsung ke anak-anaknya. Dan juga satu lagi tantangannya, untung ada kolaborasi kita sama-sama pendidik saat belajar di Ludinara, masukan ide-idenya dari pendidik juga, ada ide-idenya, ada kreativitas kita sendiri juga, ada kreatif kita ide-ide dari pendidik, masukan-masukan dari pendidik yang lain, teman-teman dari Ludinara banyak sekali. Energi positifnya bagus banget dari Ludinara ini sih Kak. Mungkin itu aja ya Kak Agus ya. Oke, terima kasih Bu Isra. Waduh, ini apa namanya Bu? Roda berputar ya? Roda cerdas. Oh, roda cerdas. Kenapa ada cerdasnya? Eh, karena kalau anak PAUD itu kan lebih seneng aja mereka bilang, wah cerdas, anak cerdas, wah semangat dia. Oh, jadi itu asal usulnya ya. Iya, Dan kenapa roda Bu? Saya juga penasaran sih kenapa roda. karena roda ini kan namanya anak-anak itu dia kita ingin melatih motorik kasarnya juga ya. Untuk roda kan mereka memutar juga. Ada sebagian anak kita, ada yang tidak bisa memutar megang roda itu Kak. Memutar dia bingung. Ada juga kan Oh, motorik oke, kasarnya agak ini, motorik halusnya. oke, oke, oke. Nah, inspirasinya dari mana sih Bu? Roda cerdas ini, Ibu? Mungkin pengalaman Is- apa gitu kan? Kalau orang biasanya kan bikinnya monopoli, yang deket-deket gitu kan. Nah, kenapa Ibu bisa kepikirannya roda cerdas gitu? karena setiap di di apa sih, sama saja ya di semua di pendidikan itu temanya di di PAUD itu banyak sekali ya Kak. Tuh temanya, Hmm. terus kita harus me- membungkusnya biar mereka tuh cepet masuk, cepet ini juga paham. Dan kadang-kadang anak-anak juga diberi clue juga apa ya gitu. Yang agak sulit itu makanan bergizi yang kalau kita berikan clue-nya misalnya seperti nasi, gandum kan anak-anak belum terlalu paham ya. Kalau untuk Hmm. binatang peliharaan, binatang buas sudah cukup paham gitu. Ada juga anak-anak yang belum ngerti apa sih gitu. Sambil sebut-sebut aja disebut semua. Karena itu tidak boleh disebut ya, kita ada aturannya sekali sekali misalnya uh, warnanya misalnya seperti untuk buah-buahan gitu, warnanya kuning, disukai oleh semua orang, mereka langsung sebut semua, hanya satu. Nah, ini kan hanya satu nanti, dan apa bahasa Inggrisnya gitu kan, apa ininya, itu aja. Oh, oke. Jadi kemampuan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berbahasa ya, dan Iya, juga mungkin kata-kata mereka jadi semakin berkembang iya. gitu. Oh, tapi sebelumnya Ibu punya metode lain lagi nggak sebelum adanya board game atau paroda cerdas ini? Pernah bikin apa gitu, kemudian tiba-tiba nggak, kayaknya nggak ada berdampak gitu ya, dan kemudian Eh, bikin ini, oh ada pengaruhnya gitu. iya, sebenarnya sih ada permainan yang pertama ya, ada pengaruh juga anak-anak. Waktu itu saya buat habitatnya hewan, Oh, habitatnya hewan, habitatnya dari yang hidup di darat, di laut, di udara, dan luar. Jadi individu, jadi mereka tetap saya masukkan untuk motoriknya juga berlari. Jadi menempelkan dari kita kartunya di sisi yang lain, dan bisa juga mencari apa namanya, harta karun juga, harta karun. hmm. Dan mana yang paling efektif itu yang mana yang Ibu lihat dari semua game atau mungkin metode yang lain? Kalau yang berlari itu kan nama anak-anak ya kayak, namanya anak-anak itu pasti Hmm, dia lebih
lebih ini nggak terlalu kurang fokus gitu. Jadi Oke, ini kan mereka memutar langsung di ini memutar dan juga motoriknya juga dan fokus juga kosakata juga. kan, Nah, kalau hanya berlari mana binatang yang hidup di air mereka ambil kartunya lari lagi ditempel tempel. di papan tulis itu kurang ini. Iya, 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 iya. Wah, menarik ya Bu Isra pengalamannya. Iya. Tapi pernah juga pakai ceramah, pakai metode-metode lain selain permainan ada pernah juga, Bu? Eh, metode ini sih anak-anak Misalnya itu. lagu gitu-gitu Oh kan? iya, lagu pasti dengan tepuk, misalnya tepuk Ah, eh, ah, ah. macam gitu ya, ada tepuk. Misalnya temanya hari ini kebetulan untuk buah juga ada tepuk buah gitu kan. Nah, ada juga, ada lagu-lagu juga. Oh. Tapi ini yang paling seru kayaknya. Aku kemarin waktu bareng apa lihat ibu nerapin ini tuh seru banget. Iya, sebenarnya kalau bagi yang karena untuk anak PAUD ya, saya pikirnya Heeh. untuk kalau anak SD mungkin nggak bisa kali ya, terlalu Iya, iya, terlalu mudah gitu. iya. Ternyata pas di ini, oh ada juga ya sebagian kosakata mereka tuh ini, Belum uh, berkembang gitu ya. ya biar oh iya seperti ini loh gitu. Iya. Waktu itu diterapin di mana Bu? SMP ya? Di SD. SD, SD. iya Oh, SD. Nah, di zonasi oke, Pancoran Mas oke. ya. Wah, keren ya Bu Isa nih, Bu Isra udah nerapin apa namanya game roda cerdas ini untuk PAUD dan juga untuk anak SD. Jadi dua perbandingannya kelihatan beda ya Bu. Iya, Ada perbedaan yang mencolok nggak dari sisi keterampilan apa mereka mengembangkan kata atau bahasa? yang pastinya sih kalau anak SD lebih ini aja ya kayak kalau anak PAUD kan mereka masih asal ini aja, oh Wah, asal semuanya nebak begitu. ya. Iya, iya, iya. Oh, Nanti iya, iya, bisa iya, iya, ulang-ulang benar, lagi. benar. Tapi kalau mereka langsung lihat gambar, langsung tahu itu kan namanya kan kita Oh, buat clue-nya apa nih iya, gitu. benar, benar, benar. Iya. Kalau agak sulit itu di sayur-sayuran karena anak-anak kan kurang Kurang suka sayur. sayur ya. Ada wajib Oh, sayur tuh kan. keren banget loh. Jadi Bu Isra ini secara berarti kita kalau misalnya teman-teman yang datang malam ini melihat adanya roda cerdas ini, berarti kita bisa lihat bahwa roda cerdas ini adalah salah satu permainan yang dari temanya itu sangat kontekstual dengan kehidupan anak-anak. Jadi itu bisa lebih dekat dan juga memudahkan mereka untuk melatih keterampilan bahasa mereka dan kata-kata mereka. Karena itulah justru yang menjadi ruang ruang untuk membuka mereka untuk terampil gitu ya Bu Isra ya. Karena di SD juga bisa jadi kalau temanya lebih sulit susah juga mereka nebaknya kan gitu ya Bu Isra ya. Iya bisa diganti dengan temanya ya Kak ya. Iya, temanya jadi kalau misalnya temanya lebih dekat dengan kehidupan anak-anak, baik di TK, SD, SMP, bahkan SMA juga bisa. Karena di partisipan kita di sini juga ada yang guru SMA ya, bahkan SMK gitu. Jadi kalau mereka nerapin ini di SMA atau SMK, itu harus disesuaikan dengan tema yang lagi hits di zamannya anak-anak di Oh era iya. itu. Jadi jangan lagi bicara tentang buah-buahan lagi gitu, karena buah-buahan itu untuk anak-anak Iya. SD atau anak-anak TK. Gitu dan ini keren sih Bu. Tidak hanya rodanya Bu yang cerdas tapi Ibu Israel juga cerdas. Oke, kita akan tunggu nanti kalau misalnya ada mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya silakan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada mau dipotong juga ketika kita lagi diskusi atau lagi ngobrol-ngobrol mau dipotong juga nggak apa-apa. Nah, sekarang sambil menunggu ada pertanyaan untuk Bu Isra, kita akan ke Bu Ina dulu. Oke? Siap Bu Ina? Terima kasih ya Bu Isra ya. Ya, Nanti kita bisa tanya-tanya lagi karena nanti mana tahu ada di tengah jalan ada yang mau nanya juga boleh. Silakan Bu Ina, waktu dan Iya, tempat Kak. dipersilakan. Sudah muncul ya? Oke. Izin share screen ya, Kak. Oke. Bu Ina ini untuk SD ya Bu ya? Bu Ina. Betul, Kak Agus. Ya, silakan.
Oke, Bu, udah kelihatan. Mantap. Oke, baik. Ini kayak belum ya. Udah Nggak kok, apa-apa udah kayak gini kelihatan. aja Kak. Oke. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Ah, baik. Untuk judul games yang saya buat namanya adalah Sasuka. Sasuka Games gitu. Nah, mungkin ada yang penasaran atau pernah dengar bahasa Sasuka. Sebenarnya Sasuka itu eh, singkatan dari sambung suku kata. Nah, tapi dari sambung suku kata itu sebenarnya aku tuh pengen tingkat kata itu jadi yang unik gitu. Terus akhirnya diambil depannya sambung menjadi terus suku menjadi terus kata menjadi ka. Akhirnya jadi Sasuka yang juga mirip dengan bahasa daerah timur ya Kak, kalau nggak salah. Iya, benar. eh Apa tuh artinya kan tuh? saya gitu. Ya, oh saya suka ya. Saya Iya, senang gitu. betul. Oh, Saya senang. keren, keren. Tapi nggak ada andanya atau nggak ada kamunya gitu. 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 Oke, lanjut. Kak, sebelum masuk ke langkah bermainnya, mungkin bisa perkenalan dulu ya. Untuk nama panjangnya, Khairina Maulida, seperti yang ada tertera di nama Zoom. Panggilannya itu biasa kalau di sekolah Bu Ina, atau mungkin bisa juga dipanggil Kak, karena aku masih kakak-kakak. Amin. Kalau untuk domisilinya itu di Bogor, kebetulan juga tempat mengajarnya ada di Bogor juga, di SDT Husain Abdurrahman. Terus selanjutnya, selama 8 bulan pelatihan Ludenara, Alhamdulillah games yang telah dibuat itu ada sebenarnya ada 3, tapi untuk yang keempat itu adalah pengembangan dari game sebelumnya. Hanya beda mata pelajaran kalau bisa dibilang. Wah, ini empat-empatnya dari pelatihannya Ludinara. Iya, aku Ih, sebelumnya keren belum pernah banget bikin loh. Keren, keren banget, keren banget. Sumpah, sumpah, keren banget. karena kewajiban kan. Di Kewajiban festival yang satu dan wajib festival dilakukan ya. 2. Betul. Oke. Oke, oke. Lanjut. Nah, belum. Oke, yang Uh, pertama ada komponen gamesnya. Gimana cara oke. membuatnya? Maksudnya kayak kalau teman-teman atau rekan guru ingin membuat, mungkin bisa dengan melihat komponen yang seperti ini yang ada di slide gitu. Yang pertama itu aku bikin kartu judulnya, kartu judulnya bisa dilihat yang di kepala judul ini suka sama bukan kecil ya. Jadi dia kayak mungkin mirip Uno ya. Memang dari inspirasinya itu dari Uno, kartunya, bentuk kartunya dan lain-lainnya. Ada judulnya biasanya suka ada Uno gitu besar-besar. Nah, aku juga terinspirasi Oh, dari sana. Jadi bikin judul kartu Sasuka gitu. Tapi oke. belum bikin ini ya kotaknya gitu. It's Kalau okay. misalnya bisa dikomersilkan kan mungkin bisa ya gitu. Nah, Ya. terus yang pertama ada kartu bantuan vokal. Terdiri dari A, I, U, E, O. Kemudian kartu bantuan konsonan. Dan yang kartu utama yaitu eh, suku kata. Nah, suku kata ini kondisional. Kondisional dalam artian kalau misalnya, ini kan masih pengembangan, aku kan masih baru yang pertama. Kalau misalnya ternyata ada beberapa huruf yang bisa digunakan atau yang tidak, apa ya, kadang tuh anak-anak suka bilang ibu atau aku jelek gitu, gak bisa nyambung ke utama gitu kan, maksudnya kayak aku nggak hoki dapetnya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa, wah, misalnya dari huruf X itu biasa kan jarang ya, X terus sa si su se so itu sangat jarang. Oke, terus selanjutnya, kalau selanjutnya untuk Z juga huruf Z itu sangat jarang. Za, zi, zu, ze, zo. Oke, selanjutnya biasanya tuh yang jarang setahu saya itu ada X, Z, kemudian yang saya hilangkan itu apalagi ya? Mungkin ada beberapa huruf yang hilangkan. Kemudian
Oh iya, W juga jarang. Terus selanjutnya bisa di nextnya adalah, nah langkah bermainnya, sebenarnya langkah bermainnya itu nggak yang sepanjang ini juga, tapi konsepnya itu mirip dengan kita bermain Uno, karena memang modifikasi dari Uno, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, bisa dimainkan lebih dari 2 sampai 10 pemain. Kartu yang dibikin banyak, jadi kemungkinannya bisa lebih dari 10 pemain. Kemudian, kartu utama itu akan diacak. Kemudian, kartu bantuan itu eh, terpisah di tempat yang berbeda. Selanjutnya, untuk setelah diacak itu nanti setiap pemain akan diberikan 10 kartu masing-masing. Nah, ini juga kondisional, mungkin bisa 7, bisa 15, dan lain-lain. Kemudian, untuk selanjutnya, biasanya kan kalau misalnya mulai Uno atau mulai main game, biasanya kita suka home pimpah. Nah, dari situ, itu hanya untuk menentukan pemain pertama atau pemain awal. Selanjutnya, setelah ditentukan pemain pertama dan kartu sudah dipegang masing, nanti ada kartu yang tengah itu yang itu diletakkan di tengah lingkaran. Kemudian pemain pertama masukkan kata yang bisa disambung, misalnya nanti ada contohnya, misalnya kata pertama di tengah itu sa. Nah, teman-temannya itu pemain pertama dia punya huruf sa, berarti dia bisa mengeluarkan huruf sa menjadi sasa. Seperti itu. Nah, untuk pemenangnya itu, untuk cara bermainnya itu bisa cepat-cepat atau bisa sesuai urutan. Karena kemarin waktu festival kebetulan eh, saya menggunakan 2 metode. Yang pertama itu sesuai urutan, urutannya melingkar dari kanan kiri. Kemudian yang kedua itu ada ide dari peserta festival. Beliau bilang, udah Kak, cepet-cepetan aja biar lebih seru, biar cepet habis kartunya gitu. Oke, berarti yang kedua itu dengan metode cepat-cepat. Kemudian pemenangnya itu berarti yang kartunya yang paling sedikit atau bisa sampai habis. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada dokumentasi. Dokumentasi anak-anak ketika bermain mirip sekali dengan permainan Uno. Kalau bisa dilihat itu ada kartu yang di tengah, itu kalau nggak salah hurufnya sa deh. Nah, anak-anak juga masing-masing memegang 10 kartu. Kemudian ini contohnya saat mereka bermain. Nah, itu kan mereka mainnya cepat-cepat ya. Yang awalnya di, terus bisa ada yang keluarin suku kata tak menjadi tadi. Gitu. Lanjut. Oh, Bu Ina, kalau misalnya dia ada yang Bu Ina mau nanya dong. Ya, Kalau misalnya di ya tengah ada yang udah ngumpulin, misalnya di tengah kata kata pertamanya sa gitu kan, terus ada yang misalnya ngasih jadi sa, misalnya T, sate misalnya gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kartu Mm-mm. itu dibiarin aja atau diambil sama si anaknya? Enggak, dibiarin, ditaruh di tengah. Jadi T berarti nanti Oh, akan kartu disambung yang habis dari T. ya. Iya, disambung dari T Oh, berarti cari kata yang bisa nyambung ke T. Misalnya telu gitu. Nanti kan ada huruf konsonan K. oh, Telu, nanti ada yang punya lu gitu. Berarti keluarin lu. Nah, nanti setelah lu berarti lalu bisa misalnya ada yang punya la, oh, berarti jadi yang diambil la. kata-kata terakhirnya itu ya, Iya, potongan. Oh, oke iya, oke. betul. Kata-kata terakhir yang dikeluarkan Mhm. gitu. Dan bisa disambung di awal ataupun di akhir, misalnya bola atau enggak lalu dari huruf la, seperti itu. Oke, ini hanya video contoh dan kebetulan nggak ada suaranya juga, jadi tidak apa-apa. Misalnya, eh
Itu setiap setiap warna ya, kalau ada biru, merah itu ada beda-bedanya ya. Kalau dia kartu Enggak, warna itu merah, hanya biru, hijau. biar kalau warna nggak ada, kebetulan tidak ada maknanya, hanya biar Oh, berwarna. oke Itu oke oke. sebenarnya tuh aku satuin kalau huruf A itu biasa dia warna warna apa ya kemarin? Warna kuning. Heeh. Jadi semua yang A itu warna kuning, misalnya ba, ca, da, ta gitu, za gitu misalnya. Nah, kalau misalnya yang U gitu bisa warna merah, itu bisa disesuaikan Oh, oke. gitu. Oke, menarik, menarik. Oke. Ya, untuk dampaknya terutama dampak positif ya, dampak positifnya itu mereka bisa memperbanyak perbendaharaan kata atau kosakata yang baru atau mungkin yang baru pernah dengar. Kenapa? Karena bisa terdengar dari temannya misalnya tabu gitu misalnya. Terus temannya baru dengar tabu, apa ya tabu gitu kan? Itu loh yang artinya itu, misalnya artinya tidak mungkin gitu atau enggak jarang terjadi gitu misalnya. Jadi temannya bisa saling sharing, apa sih artinya gitu. Atau enggak ada yang misalnya suka apa ya? Mungkin suka iseng gitu, bukan iseng sebenarnya bukan iseng tapi suka ngasal gitu, salah gitu, padahal tahu nama temannya gitu. Gitu. Kalau nama itu aku tidak masukkan karena kalau nama kan tidak ada di KBBI gitu. Nah, untuk tantangannya, kebetulan ada beberapa anak yang penguasaan kosakatanya itu masih sangat minim. Jadi padahal aku tuh kan suka ngawasin mereka saat main games. Itu kan bisa dilepas gamesnya. Tapi saat aku suka iseng gitu ngintip, itu tuh padahal suka ada, misalnya anak megang 5 nih, tinggal sisa 5 kartu. Misalnya di tengah sa, dia tuh punya huruf bisa di, tapi suka nggak nyambung gitu Kak. Suka nggak anaknya tuh suka nggak ngeh gitu ngeluarin kata bi-nya gitu. Akhirnya temennya Telat, yang lain telat, kalau telat mikir ya, telat. iya, karena udah keburu bingung duluan. Benar. Akhirnya temannya yang keduluan, apa gitu misalnya. Padahal bisa dengan mengeluarkan huruf kosakata suku kata bi itu. Nah, sekian dari aku. Oke, sekian dari aku Kak Agus. Terima kasih. Wah, keren. Nah, ini Sasuka ya. Sama-sama suka. Sasuka dari Oke, eh duh keren banget nih Bu Ina nih. Ini eh, eh, apa namanya game yang berikutnya ya, board game berikutnya itu Sasuka. Tapi tadi menarik ya, kalau misalnya, oh kalau bisa lebih menariknya lagi kalau di setiap, kalau menurut aku sih ya, Bu Ina ya, kayak warna biru, hijau, merah tadi itu kalau bisa ada poinnya. Jadi kayak bisa yang membedakan merah itu mungkin terlalu sulit, makanya dia warnanya merah gitu kan. Karena ada gabungan kata yang W, misalnya W dengan O gitu. Karena dia sulit, makanya Oh, dikasih plus di atasnya itu ada plus kayak Uno kan. Kita main Uno itu ada plus 2 iya plus ya, 3. ada Nah, angka. itu bikin aja. Jadi dia ngumpulinnya jumlah skor yang paling tinggi. Nanti di akhir itu ngumpulin, dihitung sama dia. Mm-mm. Gitu. Bisa bisa kayak gitu ya. Jadi warna itu kalau bisa ada juga makna buat anak-anak. Jadi kartu biru mudah banget, sedang agak agak sulit. Nah, sulit sekali gitu. Bisa jadi ya. Iya Kak. Itu kayaknya itu menarik kayaknya. Kalau Oke. tantangannya Bu, kalau tantangan Bu ini ada apa apa sih kesulitan untuk mendesain. Sulit banget Kak itu last minute sebelum festival. Karena aku nggak ada Oh, ide. biasanya ide datang sangat mendadak ya. Iya terus aku ngirimin ke akal gitu bener malam malam sebelum ngumpulin katalog itu malam sebelum festival Oke. itu kayak kata kau iya nggak apa-apa Kak. Iya nggak apa-apa Bu. Belum masih diterima gitu segala macam. Karena memang ide datangnya suka mendadak gitu. Iya. Oh ini tapi kan satu tim, eh Ibu Bu Ina udah satu kelasnya ada berapa orang? Aku di kelas ada sekitar 13 sampai belasan Oh, orang. 13 ya. Makanya jadi satu permainan Mm-mm. ini bisa dimainin langsung oleh 13 orang. Nggak langsung, cuman kebetulan yang perempuannya tadi nggak ikutan karena kan kalau gabung sama lingkaran laki-laki mungkin mereka nggak enak ya.
gitu. Oh, oke. Jadi ibu bikin dua dong. Enggak juga. Kadang tuh mereka tuh suka yang kayak, main yuk main. Ada temen yang lagi nggak mood main gitu. Jadi mereka nggak ikut gitu. Oh, Atau oke. gantian. Nah, kartunya kebetulan dibikinnya banyak. Ini kan bisa lebih dari, kalau nggak salah tuh ada hmm, 4 kali 6, 24 kali 6. Mungkin ada 140-an kartu ya. Jadi bisa, kalau bisa 10 satu orang 10 kartu masih bisa 14 orang. Iya iya. Gitu. Bisa juga sih kalau misalnya main banyak, jadi dibagiin satu-satu kartu, nanti siapa yang bisa nyambung pertama, langsung ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi, bisa gitu ya? Iya, bisa Kak. Iya iya iya. Baru nanti dia tinggal ngumpulin kan, tinggal ngumpulin skornya berapa gitu. Seru loh. Dan kepikiran ya, ibu tuh kepikiran gitu dengan bikin ini dan ini dibagikan kartu bantuan vokal, kartu bantuan konsonan, kartu utama sukokata. Kalau yang bom itu apa? Kalau yang bom itu bantuan untuk kata-kata yang susah, misal ke suku kata yang susah. Misalnya ada huruf XI, tapi di sini aku nggak masukin. Cuman kadang tuh suka stuck di satu suku kata. Misalnya ya, Hmm, nah kan harusnya sa. Habis itu nggak ada lagi kan, misalnya baya itu kan nggak ada. Mungkin daya bisa, cuman kan mungkin ada yang nggak punya daya dan saya. Nah, ya itu nggak ada yang bisa lanjut di antara pemain. Akhirnya, yang bom itu akhirnya yang punya bom dengan ikhlas mengeluarkan kartu, kan berarti sekalian dia ngeluarin, ngabisin kartu yang dia pegang. Gitu. hmm, ya ya. Jadi ya Jadi memang sini, kartunya berkurang. ya ya. Mm-mm. Jadi memang kalau bisa ada kartu-kartu yang hoki-hoki juga sih yang kayak ngebantu gitu kan, kayak kayak Iya, ngurangin apa kartu teman gitu, ngambil kartu iya teman benar gitu Kak. gitu-gitu kayaknya Mm-mm. seru ya. Nambahin, Mm-mm. ngurangin gitu. Kayak ada Mm-mm. tantangan-tantangannya. Ah, Iya, seru kayak ya. Uni. Mm-mm. Benar-benar kayak Uno ya jatuhnya ya. Iya. Mm-mm. Wah, oke menarik sekali ya Bu Ina ya. Dan oke Bapak Ibu atau teman-teman, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bu Ina atau juga Bu Isra ya? Silahkan nih teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau ada langsung aja ya diketik di situ atau ngomong langsung juga boleh banget. Justru kita senang banget kalau misalnya ini kita soalnya sharing ataupun juga kita berbagi pengalaman ya. Dan ini malam ini Bu Ina dan Bu Isra memang sengaja berbagi, kita undang untuk berbagi pengalaman dalam board game bahasa. Ya, oh ini ada nih. Coba kita lihat. Apa ada Kak? Atau ada yang mau menawarkan, "Ah, harusnya tuh gini gitu." Boleh. Ah, ini nih ada pertanyaan nih. Bu Ina atau Bu Isra boleh boleh jawab ya. Ini desain kartunya pakai aplikasi atau situs apa? Nah, Bu Ina kasih tahu pelatihan Ludenara gimana? Dikasih tahunya gimana? Ayo. Silahkan Bu Alhamdulillah Ina selama atau Bu 8 bulan Isra kemarin. boleh. Oke, baik. Terima kasih Kak Agus. Izin menjawab. Alhamdulillah selama 8 bulan kemarin pelatihan, kita menggunakan aplikasi Canva dan kita itu diajarkan untuk mengulik semua apa namanya, elemen-elemen yang ada di Canva. Misalnya cara bikin AI Canva AI, cara bikin promnya, terus cara bikin games yang berbasis online kayak seperti quizzes, itu semuanya bisa dari satu aplikasi namanya Canva. Dan saya pun selama sekolah, selama kuliah itu eh, belum pernah diajarkan kebetulan. Baru diajarkan selama Ludinara kemarin. Itu alhamdulillah banget. Ilmu baru dari hmm, Kak Augi, Mbak Novi, Kak Agus, Mas Dida, Kak Rara, dan itu. Oke, makasih Bu Ina ya. Oke, Bu Isra ada nggak? Bu Isra mau berbagi pengalaman juga nggak untuk desain kartunya seperti apa, pakai apa gitu? Ada nggak secara khusus? Atau Bu Isra? Bu Isra ada ya? Oh ada, silakan Bu. Masih di mute kayaknya Bu. Suaranya coba. Nah, mantap Bu.
Kalau di saya sih ini ya Kak, untuk pembelajaran di Canva itu di desainnya juga diajarin ya Kak ya. Hmm. Dan juga dalam selama 8 bulan ini ya kayaknya ya eh, juga diajarkan elemen-elemen di Di Canva Canva ya, AI, Bu ya. Canva AI untuk sama seperti membuat game berbasis online. Kita juga diajarkan untuk pakai GPT prompt-nya lebih spesifik lagi untuk membantu itu. Di Canva juga prompt-nya juga lebih spesifik dengan desain-desainnya juga ditunjukkan gitu Kak. Hmm, Bu Ina atau Bu Isra, berapa lama desain untuk satu game itu? Desain kalau saya desainnya itu 1 minggu? idenya idenya juga ya Kak. Eh, ya, dari ide, kemudian bikin dari ide, oh saya nemu nih, oh harusnya gini. Kemudian, oh dibikin gamenya harus langsung gitu. Itu berapa tuh? Sebulan ada? 1 minggu? Kalau ada sih seminggu karena kan kewajiban juga ya kayak Wih, itu kan kalau dikasih kewajiban gitu langsung cepet kan? Ketahuan deh. Oke, terus kewajiban. Bu? Heeh. Karena kan diselangin dari ngajar juga ya kayak jadi idenya Heeh. wah langsung kalau udah ada kewajiban langsung sing 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 idenya gitu. Kalau Bu Ina sama 1 minggu 1 minggu juga? Atau jangan-jangan 2 hari? Kebetulan sama Kak. Oh Hmm. enggak. Enggak, untuk ngobrolnya itu lama. Kayak, kan ada partner kayak suka Ya. nanya, Bu Ina, games apa ya? Nanti bikin games apa ya? Iya ya, ini sharing gitu. Nah, tapi eksekusinya Oh, memang hanya beberapa hari. oh, menarik, 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 Seperti menarik. itu. Oke, berarti untuk terus untuk cetak Bu Isra habis berapa tuh satu game itu? Kalau cetak itu saya menggunakan ini aja Kak, tidak menghabiskan karena dari sekolah juga ya, ada dari sekolah. Jadi Oh, sekolah bantu juga. nah, ada juga sekolah Wih. terus paling saya karena kalau langsung cetak di ini udah nyoba langsung cetak di kartunya jadi ditempel aja Kak di kertas saya gunting. Oke. Yang lama kan guntingnya menempelnya Mm-mm. terus dimasukkan ke plastik lagi biar namanya dipegang anak-anak paut kotor apa nanti kan ini jadi sulit juga kalau di laminating lumayan Kak kan Ya, banyak ya, ya ya. jadi saya Ya, beli ya. plastik aja yang berapa ukuran sesuai dengan kartu dari Unidara diplastikkan di ini jadi seperti di laminating jadinya rapi. Iya, iya. Jadi Ibu nggak ada 100.000? Kalau ada Ada ya. Oke. Bu Ina juga berapa Bu? Kalau untuk desain. Kan kita lagi Kalau bicara desain kemudian sampai cetaknya ya. Kan itu juga perlu. Berapa tuh? kalau desain, kan kalau di Canva alhamdulillah gratis. Terus kalau misalnya untuk cetak, alhamdulillah aku selalu pakai kartu. Belum pernah pakai yang papan gitu-gitu belum. Jadi Oke. selalu pakai bahan kartu dan kartunya murah itu hanya kalau cetak A3 itu hanya 5.000 per lembar. Hmm. Gitu. Tuh kan. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk membuat board game bisa lebih sederhana dan bisa dipakai oleh siswa ya. Dengan aman tadi kayak Bu Isra kan di laminating biar nggak gampang kotor ataupun rusak gitu. Itu penting juga sih. Dan kemarin aku juga lihat yang punya Bu Isra itu dia rapi juga gitu ya. Apa board game apa kartu-kartunya itu rapi gitu karena di laminating. Wah, menarik menarik. Nah, di sini ada juga dari Bu, ini Bu Alfa atau bukan ya. Oh, katanya setuju. Jadi ada kartu aksinya yang bikin permainan jadi lebih menarik. Oh, iya tadi Bu Ina. Ya, jadi ada kartu aksi ya. Jadi ya bisa lebih menarik ini masukan sebenarnya ya. Dan mau tanya sampai jadi games utuh berapa kali trial dan errornya? Nah, silahkan. Bu Ina dulu atau Bu Isra boleh. Trial and errornya itu berapa kali sampai jadi itu game yang benar-benar bagus menurut Bu Ina atau Bu Isra?
Izin menjawab ya, Kak. Kalau Ya. dari aku, trial errornya itu kebetulan pas udah diaplikasikan ke teman-teman. Jadi itu saat festival. Nah, nanti setelahnya itu suka ada masukan-masukan. Bu Ina, ini kartunya kurang gede gitu, kurang besar. Eh Terus juga, Bu Ina, ini cara mainnya kayaknya kurang deh. Coba di kartunya diperbanyak lagi gitu Hmm. misalnya gitu. Itu suka ada Tiga, empat tambahan-tambahan. kali ada uji coba. Nggak bisa dua sih, Kak. Wih, Apalagi dua aja langsung udah kalau aku bagus ya. Sombong sekali Anda. kebetulan aku di aplikasinya dua kali Wih, ke sombong, anak sama ke sombong. rekan. Oh, tapi sebenarnya kalau Langsung misalnya dua juga oke, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya lebih banyak lagi, semakin di test play-nya semakin banyak, semakin sering, maka semakin bagus nantinya. ya, Gitu. Kak. Oh, tapi ke anak-anak pernah coba terus gagal, terus mereka kasih masukan anak-anak pernah juga, Bu Ina. Pernah itu pertama kali banget sampai ada yang nangis-nangis, ada yang Oh iya, berantem. kok bisa? Kok bisa sih Ini mereka ceritanya sampai lucu nangis? karena memang apa ya? eh itu gamesnya yang cara des yang kartu tebak gaya. Oh, oke oke oke. Nah, aku tuh kebetulan kan itu namanya juga baru pertama kali apa menerapkan games di kelas ya setelah Mhm. pelatihan itu. Jadi selanjutnya itu aku belum bisa yang menerangkan rules-nya secara apa ya, secara tegas gitu atau enggak Sistematis, secara betul. secara sistematis. Jadi anak-anak tuh kayak, ibu ini gimana mereka tuh lari-larian, kayak rebutan gitu. Hmm. Akhirnya nextnya aku bikin yang kayak eh, apa undian. Jadi biar yang maju tuh nggak lari-lari, nggak rebutan, rebutan Hmm. spidol saking mau jawabnya gitu. Oke. Jadi memang ada masukan, Gitu. kemudian diperbaiki lagi, kemudian karena ada festival mini festival, kemudian ada masukan lagi, betul ya? Ada mentoring, ya kan? Pasti ada mentoring, kemudian diperbaiki lagi malam festival yang 2 hari sebelumnya malam mau festival baru diperbaiki lagi, betul kan? Jadi memang Betul, ya Kak. itulah, memang ada apa namanya ya? Memang untuk menciptakan satu game yang baik, yang lengkap itu memang harus ada uji cobanya beberapa kali. Kalau Bu Isra berapa kali tuh? Masih di mute juga kayaknya, Bu. Jawab ya Kak. Ya. Eh, iya, kalau saya tuh untuk pertama kalinya itu sampai 3 kali ya Pak. Oke. Karena kan mencoba dari keseharian anak ya, awalnya kan dari habitat, hmm, Oh, oke. habitatnya binatang. Jadi saya bikin yang ininya apa sih, kartun. Jadi Ya. mereka kok ini seperti ini sih ya, dan mereka lebih senang ada masukan lagi dari sebaiknya lebih yang aktual gitu, yang benar-benar nyata Oh, gitu, gambarnya jangan iya, kartun iya, gitu, iya, nah iya. itu lagi gitu kan. Ada juga digabung, jadi ada kartun, ada yang benar-benar ini ya, jangan begini, ada juga ganti lagi, ya udah, ini kan Terus masukan tapi juga. tapi Ibu ngikutin terus ya. Maksudnya oke diperbaiki lagi, oke diperbaiki lagi gitu. Iya, masukannya bagus juga sih Kak. Emang kalau kemarin juga, yang ini nih yang rada cerdas saya bikin ini benar-benar nyata gitu. Nggak Oh, ada tapi masukan. tapi hasilnya baik kan dampaknya. Iya, baik. Lebih Hmm, anak lebih suka juga dari warnanya. Kemarin tuh ya. backgroundnya juga kan sebelumnya putih aja. Oh, ini baiknya seperti ini nih. Ada masukan. Lihat dari kartu, macam-macam kartu dari biasa kan. Nah, anak itu suka kartu dari, saya inspirasinya itu dari apa sih yang coki-coki, kan ada kartunya Oh, iya ini, ya. dari situ aja ngambil, oh iya bagus juga sih gitu, Oh, jadi ganti anak-anak kasih lagi. masukan juga ya. Iya, Oh, keren, 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 keren. Tuh kan, jadi dari situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa Bu Isra dan Bu Ina ini juga
menerima masukan dari siswa ataupun juga dari teman-teman gurunya atau Iya, orang lain ya untuk memperbaiki game itu. Karena itu justru bagian yang sangat penting menurut aku dalam proses untuk desain game gitu. Karena tidak mudah dan Ibu Ina dan Ibu Isra juga mau untuk memperbaikinya. Karena kadang-kadang orang ya udah nggak mau ah biarin aja itu kan anak-anak nah kadang nganggap anak-anak itu sepele gitu ya padahal justru karena mereka yang menikmati bermain ya mereka lah yang harus diberikan banyak kesempatan sebenarnya. Keren ya. Aduh, ini kalau ngobrol-ngobrol gini bisa sampai malam ya, karena seru ya. Nah, sekarang kita ke, oh Bu Widya nanya lagi nih, di Ludenara, ini kayaknya Mas Dida atau Mbak Novi yang jawab nih. Di Ludenara, apakah bisa bantuin untuk bikin desain gamenya, Pak, sampai bentuk jadi? Itu apakah ada biayanya atau gimana? Nah, silakan nih. Ini berarti Mas Dida atau Mbak Novi. Kalau misalnya minta Ludenara yang mendesainkan. Iya, mungkin saya boleh bantu jawab, Mas Agus. Untuk mendesain game memang bukan ranah kami ya. Siapa tadi yang bertanya ya? Bu Bu Widya, Bu Bu Widya Widya. dari Palembang. Iya, Bu Widya, kami bukan organisasi atau bukan satu badan yang kemudian membuat game, Bu Widya. Jadi kalau tadi Bu Widya melihat mungkin ada project yang tentang anti bullying, tentang ini itu bukan kami yang membuat gamenya, Bu Widya. Jadi kami punya apa namanya? Ada satu perusahaan yang support terhadap Ludenara. Mereka yang support desain, mereka yang support kebutuhan kami untuk game. Jadi Ludenara bukan pendesain atau memproduksi game atau menjual game, tapi kami yang mendampingi untuk setiap proyek edukasi atau proyek pelatihan. Apabila edukasi itu kemudian memang menggunakan game tertentu yang harus dirancang khusus, maka yang mendesain itu adalah yang namanya Kumara Game Studio. Nah, Kumara Game Studio ini memang satu perusahaan yang bergerak di bidang learning dengan mendesain permainan-permainan dan juga metode game-based learning juga seperti itu. Jadi bukan Ludenara Bu ya yang mendesainkan. Kalau kami lebih berfokus guru-guru supaya guru-guru ini bisa mendesain permainannya sendiri, menciptakan permainannya sendiri. Itu fokus kami gitu. Jadi kami tidak berfokus di mendesain game atau menjual game, tapi berfokus di supaya guru-guru inilah yang bisa mendesain game dan bisa memproduksi gamenya sendiri. Seperti itu Bu Widya. Terima kasih. Nah, gitu ya Bu Widya ya. Jadi kalau Bu Widya tadi mendengar dari teman-teman guru yaitu Bu Ina dan Bu Isra karena memang itu pelatihan yang berbasis pada apa penggunaan AI dalam desain ya Bu Ina dan Bu Isra ya. Sehingga Ludinara memang bukan yang mendesain buat guru-guru ini gitu. Tapi mereka diberikan pelatihan bagaimana cara mendesain dan kita tidak sediakan untuk itu gitu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Novi gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Kalau pertanyaannya adalah, ini dari Helen sebenarnya ya, Mbak Helen. Nanyanya, selamat malam Bu Ina dan Bu Isra. Apakah board gamenya bisa digunakan untuk evaluasi dalam belajar atau tidak ya Bu? Misalnya untuk apa pengganti ujian, apakah bisa gitu ya? Nah, ini Mas Dida boleh mau langsung aja atau dibacakan saja Mas Dida? Lebih lebih pantas Mas Agus yang bacain sih. Kayaknya Mas Dida harus jelasin langsung nih kayaknya. Yang PhD Mas Agus soalnya. Enggak lah, cobalah Mas Dida lah. Silakan Mas. Coba silahkan Mas Dida. Iya, apa namanya? Jadi apa namanya? Bukan sebenarnya kita kan ngajarinnya game based learning ya, yang bareng sama guru-guru. eh Ya. Kalau misalnya dijadiin evaluasi itu udah jadi game based assessment. Itu udah ranah yang beda sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu studi literatur tentang game based learning itu udah valid banget lah, udah nggak ada yang mempertanyakan. Nah, game based assessment itu masih lebih banyak yang mempertanyakan, apalagi eh,
kalau apa namanya, tapi semua semua tools buat evaluasi itu kan tetap harus ada uji validitas, reliabilitas, itu wajib ya buat semua tool assessment yang baik, termasuk game. Jadi menurut aku bisa dijadiin game based assessment asal tetap diukur ya dengan. Oke, Mas Dida di terakhirnya hilang ya, sinyal belakang atau di aku doang ya kayaknya hilangnya. Oke, aku coba nambahin ya dari yang tadi Mbak Helen nanya. Sebenarnya apa yang tadi dibilang oleh Mas Dida itu memisahkan antara dua hal kalau ketika kita menggunakan game sebagai pembelajaran, maka game based learning atau game based untuk assessment. Jadi untuk penilaian. Jadi atau penilaian untuk pengujian atau ulangan atau ujian gitu ya. Aku tuh termasuk orang yang pernah menggunakan game itu untuk ujian, tapi itu hanya sebagai sarana untuk melangkah ke anak-anak untuk ujian. Sehingga pernah juga menggunakan itu sebagai assessment, pernah juga menggunakan itu sebagai learning untuk pembelajaran, sebagai aktivitas di dalam pembelajaran. Sehingga sebenarnya ketika ditanya untuk pengganti ujian apakah bisa? Nah, ini tergantung. Kadang-kadang di satu instansi tertentu ada yang memang pengganti ujiannya nggak boleh dibikin pakai aktivitas bermain, harus benar-benar ujian tertulis, betul kan? Nah, harus ada tertulis seperti ulangan, harus esai dan lain-lain gitu. Nah, itu sah-sah aja gitu. Tapi ketika guru mau menggunakan game sebagai sarana untuk ujian, sarana untuk mengganti ujian, apakah bisa? Nah, itu kembali lagi ke gurunya. Apakah nanti dia mendesain apa gamenya itu memang untuk anak-anak mengevaluasi atau apa namanya habis belajar nih, habis materi dikasih semuanya, terus tiba-tiba anak-anak itu dilatih untuk menjawab soal-soal itu. Nah, misalnya eh, kita sering pakai apa yang aplikasi untuk bermain yang cepat-cepatan itu di layar itu apa namanya itu? Yang secara online itu ya, itu bisa juga tuh cepat-cepatan nanti kumpul tuh nilainya terkumpul banyak. Nah, itulah nilai anak-anak. Tapi kadang-kadang kalau cepat-cepatan itu nanti anak-anak bisa jadi protes karena ini kan ujian ya. Nah, ujian itu bisa jadi mempengaruhi penilaian mereka. Nah, oleh karena itu, ini juga bisa mempengaruhi game itu sebenarnya bagi Ludenara, game itu harus bermakna dan juga menyenangkan. Sehingga jangan sampai anak-anak dengan bermain game itu jadi tertekan gitu. Justru jadi tertekan, jadi tidak menyenangkan dan dia jadi tidak bermakna bagi mereka karena hanya dijadikan sebagai untuk jawab kartu ini hasilnya ini gitu. Kayak tadi board game bahasa, jadi kalau misalnya kita pakai kata-kata di dalam game itu jadi anak-anak hanya untuk nebak-nebak doang, tapi beda dengan Bu Isra dan Bu Ina. Kalau teman-teman lihat kalau gamenya Bu Isra dengan roda cerdas itu ketika anak dapat tumbuh-tumbuhan apa vegetable ya atau sayur-sayuran, anak-anak itu dapat kartu itu dia akan jelasin lagi ke temannya, nebak dan itu mengembangkan kata, mengembangkan kosakata mereka. Jadi yang tadinya hanya tahu hijau, dia dapat lagi dari teman yang lain kosakata baru, enak, sayurnya enak, warnanya bau, misalnya gitu ya, wangi. Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang bisa berkembang dan itu yang disebut bermakna, tapi mereka nebak-nebak itu sambil menyenangkan gitu ya dan mereka tertawa di situ. Nah, itu kalau untuk gamenya Bu Isra. Kalau Bu Ina jelas sekali gitu. Kalau kita lihat tadi gamenya Sasuka, itu kan jelas sekali anak dari dapat kartu Sa, dia juga harus ngembangin ada kartu, ada penggalan penggalan kata lagi, penggalan untuk menyatukan jadi satu kata gitu, ya kan? Atau bisa jadi ada satu makna yang tidak ada, yang mereka tidak tahu ketika buka KBBI, oh ternyata ada. Nah, ini menambah kosakata. Nah, itu yang disebut bermakna. Jadi, apakah misalnya dia itu bisa digunakan dalam evaluasi belajar? Bisa banget. Karena evaluasi belajar itu adalah disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Gitu ya, tujuan yang ingin dicapai. Jadi gitu ya, Mbak Helen ya. Aku nambahin sedikit dari yang tadi Mas Dida jelasin. Gitu. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Oke. Atau ada yang mau nambahin juga boleh ya. Eh, Bu Widya mungkin ada pertanyaan lagi boleh silakan. Dari Mas Amran
juga boleh kalau mau nambahin juga, atau Mbak Lita, Bu Widya atau Bu Mei juga boleh ya kalau ada pertanyaan atau misalnya yang mau ditambahin. Gitu. Oh, kalau misalnya Bu Ina dan Bu Isra sendiri sejauh ini apakah akan ada lagi game-game baru yang mau dikembangin? Ada sih Kak, ada Widih, Ibu lagi tegas sekali untuk untuk ada gitu ya. ada karena banyak sekali ya tema-tema biar anak-anak lebih lebih suka sekolah gitu. Jadi aku mau ke sekolah, aku mau main game gitu kan. Ada juga anak Oh ya, ya lebih lebih asik aja sekolah gitu kan. hmm, oke. Bu, tapi Lagi cari ide lagi. eh, gamenya ini roda cerdas lagi atau mungkin ada lagi yang baru? Maunya lagi nyari ide lagi Kak. Yang baru. Oh, kalau lagi yang baru ya, temanya tentang apa kira-kira Bu? Ibu punya udah ancang-ancang kira-kira bakal tentang apa gitu? Belum belum ini ya. Lagi nyari ide Oh, aja Kak. tapi memang akan bikin. Kan Oh, ya, oke, keren. nyari ide Ya, lagi. ya, ya. Oke. Terima kasih Bu Istra. Ada lagi untuk Bu Ina mungkin ada game yang baru yang akan mau dirancang atau dibikin? Sejauh ini, Kak, aku yang jawab. Sejauh ini, kan baru berapa hari semester 2 itu belum ada ide. Aku pingin Oke. nanti, ya nanti game saya itu berbeda. Karena kan kalau misalnya kalau udah pernah tuh biasa tuh anak suka, ih udah pernah, oke gitu kan kita ganti yang baru gitu. Oke. Tapi kembali lagi pertanyaan paling mendasar, kenapa kenapa harus game? Kenapa? Apakah ada metode lain yang lebih mungkin yang pernah Ibu Ina atau Bu Isra bikin di kelas Bu Ina atau Bu Isra yang bikin anak-anak juga kayaknya sejauh ini eh, ada saingannya gitu. Game dengan apa gitu? Misalnya dengan proyek atau dengan apa bikin proyek atau apa ada ininya nggak? Atau memang efektif efektif yang mana gitu? Dan untuk dan kegiatan mana yang efektif untuk itu gitu? Untuk media itu. Ada nggak? Pernah nggak Ada misalnya, gini oh Kak, pernah pakai metode lain dengan game gitu. Oh ternyata orang-orang anak-anak lebih kayaknya lebih dengan game deh dengan daripada itu gitu. iya Kak, karena kalau games itu kadang mereka gak usah nulis kan, jadi mereka terhindar dari Oke. menulis dari jadi Pekerjaan-pekerjaan itu ya. kan kalau project kan kadang suka misalnya kita suruh bikin mind mapping atau Oh, gambar iya itu kan iya. mereka sama aja itu kelompok gitu suka ada aja gitu Iya keluhan-keluhan iya yang iya. mereka lontarkan. Tapi kalau games tuh ayo Bina main games lagi gitu dengan antusias yang luar biasa gitu Kak. Ya benar benar benar. Oh iya ya. Kalau Bu Isra ada pengalaman? Iya Kak, lebih karena di PAUD itu anak-anak lebih emang suka bermainnya ya, bikin ininya. Lebih karena anak PAUD itu konsentrasi paling 10 menit pertama aja yang lebih ini. Jadi lebih kita bikin game aja lebih masuk lagi kan, lebih mendalam lagi kan. Terus masuk juga ke apa deep learning gitu ya kayak langsung mereka Ya pegang. sekarang ya. Kalau kita hanya menerangkan aja, jadi mereka juga bosan juga ada yang tidur tiduran. Kalau udah game mereka langsung semangat aja. Oke. Menarik, menarik. Ya, karena memang ketika anak bermain dengan menggunakan game itu, tanpa mereka sadari, mereka justru sedang belajar. Belajar Ya, ya, bermain sambil iya, belajar, belajar sambil betul. bermain. Dan belajar sambil bermain. Dan memang disitulah guru berperan untuk memasukkan materinya itu di kartu-kartu tadi dan juga di interaksi mereka. Sehingga ketika anak bertanya, ini kata apa, Bu? Ini apa artinya, Bu? Itu sebenarnya pembelajaran loh. Yang kadang-kadang kita melihatnya, ini kamu banyak nanya deh.
gitu kan. Padahal sebenarnya dia justru lagi belajar dan di situ dan biasanya kalau kita pakai ceramah atau ngejelasin doang, anak nggak akan nanya, takut diketawain temannya kan, gitu. Tapi kalau misalnya dia pas waktu ditanya, dia lagi main, ya itu dia ngerasa ah ini saya nggak akan diledek, aku nggak bakal diledek sama teman-teman karena kita lagi main untuk menang, kan gitu. Jadi ya itulah kelebihan dari suatu permainan, tapi sama seperti yang kita selalu bilang bahwa permainan itu menjadi media yang menjadi alternatif lah di dalam pembelajaran atau dalam kelas ya. Sehingga bukan yang menjadi bintang utamanya ya. Jadi bintang utamanya tetap guru dan juga siswa sebagai interaksi mereka di dalam kelas. Nah, ini kita coba lihat lagi ada oh dari Mas Ano nih. Oh, Mas Ano bilangnya kayaknya alumni Game Based Learning 2025 lebih produktif ketimbang, oh iya benar ya. Buktinya Bu Ina tadi sudah 4 ya. Bu Isra udah berapa game berarti? Baru 2. Oh, baru 2. Baru 2 ya. Dulu dulu kata Bu, dulu belum ada kan Bu? Iya, belum ada. Kan ilmunya dari dulu Dulu belum dinar. ada. Iya, Iya, semuanya. betul. Iya. Aduh, tepuk tangan dulu deh untuk Bu Ina dan juga Ibu Isra yang selalu yang sudah berbagi juga malam ini pengalaman dengan kita semua dan tentunya pengalaman-pengalaman ini aku sendiri juga dapat banyak banget ya dari Bu Isra dengan dan Bu Ina tadi dengan kreativitas mereka mendesain game yang apa ya, yang tidak sama mungkin ya, atau yang jarang lah kita lihat digunakan guru di dalam kelas gitu. Meskipun ini bagi sebagian banyak orang menghabiskan banyak waktu, tapi bagi kita justru banyak memberikan inspirasi buat khususnya untuk anak-anak. Jadi mereka senang tadi kata Bu Isra datang ke sekolah, Bu Ina juga karena interaksinya semakin lebih baik. Dan ini ketika digunakan untuk mengembangkan bahasa, anak-anak banyak sekali berdampak positif. Ya, jadi sekali lagi bisa kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada Ibu Ina atau Bu Isra untuk malam ini sudah share. Thank you banget untuk pengalamannya. Dan juga kita juga berterima kasih buat Ludenara yang selalu menyiapkan ruang-ruang untuk kita belajar. Ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ya, yang sudah datang dan mau ngikutin sampai 8.45. Itu nggak mudah karena memang kita sengaja pilihnya di jam malam. Mungkin itu juga dari Bu Ina, mungkin pesan-pesan untuk menginspirasi kita semua malam ini dari pengalaman juga ya, sambil kita tutup malam ini. Untuk terus mencari, jangan, bukan jangan, eh, kalau punya teman rekan itu kalau bisa diajak diskusi, sharing, curhat gimana ya ini games aku gitu. Itu wajib banget gitu. Berarti kita butuh relasi, butuh partner juga. Terus ke anak-anak juga aku sering nanya, Bu Ina, ini ya, kira-kira ada ide nggak kalian gitu, misalnya gitu. Aku yang suka melontarkan itu. Oh, Ini Bu, kita udah kan gini aja gitu, bisa kuis gitu-gitu segala macam. Oh iya boleh, Bu Ina tampung ya gitu. Jadi aku tuh banyak mengambil inspirasi dari sekitar, entah dari ya, dari partner, rekan kerja, bahkan dari anak muridku sendiri gitu. Jadi eh sekian, gitu aja. ya, terus belajar maksudnya ya Bu Ina ya, terus belajar dari Iya, orang-orang sekitar kita. Jangan ya jangan merasa kita yang karena kita gurunya, kita lah yang paling benar gitu ya Bu Ina ya. betul. Keren. Kan disitulah tercipta banyak ide-ide dan ruang-ruang kreatif bagi guru. Oke, ada Bu Isra mungkin pesan-pesan untuk malam hari ini. Mungkin ini juga ya Kak, pesan sebenarnya hampir mirip juga ya, karena kita juga belajar juga, dan saya juga mendapatkan ide-ide juga dari teman-teman pendidik juga, dari anak-anak juga yang suka, Bu, bikin ini dong Bu, ya seperti anak foto juga ada buat space juga, oh iya bagus juga ya gitu, dari model ini dan kita lebih
Misal lagi, mau lagi lu udah Nara ngadain ini lagi Kak, lanjut. Oh, lanjut. Oh, itu pesannya tuh lanjut tuh. Mas Dida didengerin ya. Mbak Novi Tentunya. juga ya. Katanya Amin, lanjut. amin, amin. Amin. Ditutup sama Mas Dida dengan kata amin ya. Dan semoga kita amini. Oke, itu aja dari kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ina, terima kasih Bu Isra, terima kasih Mbak Novi, Mas Dida, Ludenara yang sudah memfasilitasi ruang untuk Terima kita kasih diskusi Mas dan ngobrol. Agus. Terima Terima kasih kasih juga buat teman-teman Kasih. malam hari ini. ya. Sampai ketemu lagi di ngobrol game berikutnya. Game apa kira-kira? Penasaran? Iya, Nah, tunggu. Tunggu tanggal mainnya bulan depan. Terima kasih Mas kasih Bu Agus, makasih Bu Ina, Agus. Bu Isra. Terima kasih Terima kasih semuanya. teman-teman. Terima Ya, kasih, terima kasih. ya.